Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pria Pitaika, NIM 114220142 dari kelas Etika Profesi dan Lingkungan PLA. Jadi di sini saya akan memberikan bagaimana komentar atau pendapat saya tentang berita contoh dari antroposentrisme. Jadi untuk topik kali ini saya mengambil tentang tambang emas Martabe di demo oleh Wahana Lingkungan Hidup, di mana 47 perusahaan ini dilaporkan korupsi sumber daya alam sebesar 437 triliun. Jadi untuk yang pertama, kita ketahui bahwa apa sih antroposentrisme itu sendiri? Jadi antroposentrisme itu sendiri adalah teori yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem seluruh alam semestanya. Jadi untuk nilai yang tertingginya ini yaitu dari manusia dan juga kepentingannya. Kemudian alam dan sekitarnya itu hanya sebagai objek dan sebagai sarana bagi pemenuhan kebutuhan manusianya, dan alam ini tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri dan juga nilai prinsip moral yang hanya berlaku pada manusianya itu sendiri. Kemudian untuk sistem tuntutan tanggung jawab ini tidak ada terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Kemudian untuk berita yang kita ketahui bahwa Wahana Lingkungan Hidup ini melakukan aksi mengkritisi pada pengelolaan tambang emas Martabe di Batang Toru, Tapanuli Selatan, di mana untuk PT Angin Resort di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Kamis 27 Februari 2025. Kemudian berita tentang modus yang lebih besar lagi yaitu mengubah atau membentuk beberapa produk hukum yang di dalamnya diatur oleh pasal-pasal yang mengakomodasi kepentingan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Yang kita lihat bagaimana sih eksistensi tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan ini sangat miris, di mana yang awalnya bentuk lahan ini terdiri dari vegetasi dan juga flora fauna, dan kemudian untuk saat ini menjadi bentuk lahan antropogenik. Jadi bentuk lahan ini telah mengalami perubahan akibat campur tangan oleh manusia. Kemudian tambang emas Martabe ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap lingkungan hidupnya, terutama pada sekitar-sekitar wilayah tambang tersebut. Untuk dampak yang salah satunya mengalami perubahan yaitu tentang deforesting dan juga kehilangan habitat. Tentu dampak yang sangat kita rasakan yaitu habitat yang ada di sekitar tambang tersebut, contohnya pada populasi, di mana pembukaan lahan ini kan pastinya mengalami kegiatan yang menghilangkan tutupan vegetasi dan juga mengganggu struktur komposisi seperti flora dan juga faunanya, di mana populasi ini kan kurang lebih ada 800 individu yang bisa terancam habitat. Dan yang kedua, pasti tidak lain di mana ada kegiatan tambang itu pasti menghasilkan air limbah, di mana air limbah ini bisa mengalami pencemaran air, di mana uh, pencemaran ini mencemari lingkungan sekitar, yaitu adanya Sungai Batang Toru. Nah, Sungai Batang Toru ini merupakan sumber air bagi masyarakat lokal, sehingga limbah-limbah yang mengandung logam berat seperti arsen dan juga merkuri ini menyebabkan masalah kesehatan yang dapat serius bagi manusianya dan juga mengancam spesies ikan endemik di sungai tersebut. Kemudian yang kedua, tidak lain yaitu tentang penurunan kualitas tanah dan juga airnya, di mana pendambangan ini merusak sistem kualitas tanah dan air di sekitar area operasional yang mengakibatkan sedimentasi yang meningkatkan keruhnya air, menurunkan kesuburan tanah, dan juga hal ini tuh berdampak juga pada pertanian masyarakat. Selain itu, perubahan pola aliran sungai ini juga diakibatkan dari pembukaan lahan yang sangat miris, bisa menyebabkan banjir dan juga penurunan kualitas sumber airnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari dampak sosial ekonominya, selain dampak dari lingkungannya, sosial ekonomi juga mengalami pengaruh, yaitu karena masyarakat di sekitar tambang itu kan bergantung pada Sungai Batang Toru. Kemudian untuk dilakukannya kehidupan sehari-hari tentunya mengalami perubahan kualitas airnya, seperti untuk kegunaan air minum dan juga pertanian. Kemudian konflik antara perusahaan tambang dan juga masyarakatnya akan meningkat karena akibat dari pencemaran yang terjadi, dan juga memicu protes dan juga tuntutan untuk perlindungan lingkungan. Gitu.
Kemudian, pendapat saya mirisnya tentang dampak tambang emas martabak ini sangat, memperhatikan di mana, adanya korporasi ini diduga melakukan korupsi sumber daya alamnya dan juga merusak lingkungan itu sendiri. Ya, kita ketahui bahwa makin banyaknya kita mengeksplorasi secara besar-besar sumber daya alam, berarti kan kita akan, merusak keseimbangan lingkungan hidup itu sendiri. Di mana praktik korupsi ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tapi juga merusak, keseimbangan ekosistem. Jadi untuk kerusakan lingkungan itu sendiri yang diakibatkannya dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal dan juga menghilangkan sumber kehidupan, meningkatkan konflik sosial, dan juga kita tuh, harus perlu penegakan hukum yang lebih tegas untuk menangani masalah ini agar tidak terus berlanjut. Kemudian untuk secara keseluruhan, tambang emas martabat ini, menunjukkan bahwa meskipun adanya upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, namun kan tetap saja ada dampak negatifnya terhadap ekosistem dan juga masyarakat lokalnya. Bagaimana, dampaknya ini tuh sangat, terlihat yang signifikan dan juga memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan juga serta pihak terkaitnya. Kemudian untuk, kode praktik pengelolaan keanekaragaman hayati yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan manfaat dasar ekosistem, dan juga mendukung pengelolaan sumber daya alam hayati ini yang berkelanjutan itu harus tetap ditegakkan di manapun itu berada. Jadi untuk, komentar atau pendapat saya tentang maraknya korupsi di sumber daya alam tambang emas Naktabe ini, sangat kita sayangkan dikarenakan sangat menguntungkan oleh pihak-pihak terkait, namun tidak memperhatikan oleh keseimbangan lingkungan yang ditimbulkan. Jadi mungkin pemerintah lebih tegas lagi untuk menegakkan hukum tentang perlindungan sumber daya alam hayati, sehingga meskipun ada pembukaan tambang, alangkah baiknya langsung kita tangani dengan aturan-aturan yang berlaku dan juga tanpa mengeksploitasi secara berlebihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.